Oke, kita masuk lagi. Mohon maaf, lupa nggak saya save. Aduh. Oke, sekarang kita masuk di sini. Berarti C totalnya ketemu berapa, Pak? 6 kolom. 6 kolom. Oke, 6 kolom. Sip. Ini rangkaiannya di sini ya. 6 kolom. Nah, sekarang Q totalnya ketemu dong. Oke, berarti Q total sama dengan Q, karena ini paralel ya. Berarti Q paralel sama Q seri ya. Q paralel Q Z. Berarti sama dengan berapa? Kita lihat ya. Berarti Q apa C sama dengan Q per V. Maka Q sama dengan C kali V. C-nya berapa? 6. V-nya berapa? 24. Berarti ketemunya berapa? 144 ya. 144 kolom. Oke, ini salah, ini bukan kolom. Ini Farad ya, sorry. Nah, sini. Berarti ketemunya 144, maka Q total, Q paralel ada 144 kolom. Ya kan? Karena sama kan rangkaiannya seri ya. Oke, kita masuk lagi. Berarti kalau begitu, berapakah QZ 144? Nah, setelah ini kita bisa mencari berapakah V-nya kan? V-nya berarti V-nya berarti V paralel berarti sama dengan C, ya kan? Q paralel, oke, kan rumusnya C sama dengan Q per V kan? Berarti di sini sama dengan C paralel. Oke, Q paralel berapa? 144. C paralel berapa? 12. Berarti sama dengan 12 volt. Oke, VZ sama dengan QZ per CZ. Berarti 144 dibagi 12 juga, 12 volt. Ini ditumbah menjadi jumlah menjadi 424. Betul kan ya? Betul. Oke, sudah kita ketemu Z. Baru kita cari di C paralelnya, kita konsentrasi di C paralel. Oke, di C paralel kita punya persamaan ya, bahwa di paralelnya ya, sekarang di paralelnya sendiri khusus, C paralel itu sama dengan berapa tadi? 12 farad. Q paralel berarti sama dengan berapa ini? 144. Nah, 144. Oke, kolom. Kalau dalam rangkaian paralel, berarti kan kayak gini nih. Oke, ini yang slide. Oke, C, ya kan? Ini C, X, ini C, Y. Rangkaian paralel yang sama apa? Voltasenya, ya kan? Voltasenya. V-nya sama dengan 12 volt. Berarti V paralel sama dengan Vx sama dengan Vy sama dengan 12 volt. Karena apa? Rangkaiannya apa? Paralel. Baru kemudian kita mencari berapakah Qx, ya kan? Qx berarti sama dengan berapa? Qx sama dengan Vx kali Cx, oke? Vx-nya sama 12, Cx-nya berapa? Kita cari. Tadi berapa itu? 6. Oke, 6 berarti sama dengan berapa nih? 72 kolom. Qy berarti sama dengan Vy kali Cy, 12 kali 6 juga, 72 kolom. Selesai, ini adalah dijumlahkan 144, ya kan? Dijumlahkan 144 kolom. Betul berarti kan? Oke, yang terakhir yang ditanyakan adalah usaha. W, misalkan ya WZ ya, berarti setengah CZ VZ kuadrat. Kalau 1 ya berarti 1, 1, 1. Berarti setengah CZ-nya berapa? 12. VZ-nya berapa? Di tengah, di sini ya. VZ-nya tadi mana? VZ. VZ. Berarti dalam rangkaian di sini kan. Nah, QCZ sudah, ya kan? QZ-nya ada, VZ-nya berarti kita ketemu. Oke. Berarti kita belum cari ya. Berarti QZ-nya 144, maka ya, kalau QZ 144 berarti kita mencapai, berarti di sini Q, ya kan? VZ sama dengan VZ sama dengan QZ dibagi CZ. QZ-nya 144, CZ-nya berapa?
12. Berarti sama dengan berapa ini? 12 volt. Oke. Ketemunya 12 volt kan? Oke, maka VZ, oh ya ini VZ sudah ketemu 12 ya. Berarti QZ-nya ketemu 144. Berarti di sini CZ-nya adalah 144, VZ-nya adalah 12 kuadrat. 12 kali 12. Ini ketemu 6. Nah, silahkan ketemu berapa Joule. Seperti ini. Ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? Dipersilahkan. Baru satu soal ini, tapi asik banget tuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Di soal itu ada tanda SS itu apanya Pak? Di soal ada tanda S. Oh, S itu saklar. Saklar. Saklar artinya ya pemutus hubungan arus listrik. Sehingga kalau misalkan kalau kondisi terbuka, saklar ke sini ya, mesti nanti di soal itu ada tanda ngomongnya gini, kalau apabila S dihubungkan atau S itu dalam kondisi on berarti dihidupkan ya, berapakah usaha Z? Itu biasanya seperti itu. Itu ya Wildan. Ada yang lagi? Pak. Oke, kita masuk lagi ya. Kalau kan itu aplikasinya biasanya di rumah-rumah ya Pak. Tapi Apa kalau nih? itu aplikasinya di mana Pak? Apa nih? Mas, gimana Mas Wildan? Orang jelas? Halo? Enggak. Ditulis di pesan bisa Mas, biar jelas Mas. Ya. Ditulis di pesan, di pesan sini nih. Ini kelihatan ya. Ini saya kalau nulis pesan kan bisa nih kelihatan. Ini yang sebelah kanan ini nih. Ini kan pesan, ini nulis nih. Misalkan mohon ditulis sini Mas. Sini ya, ditulis nanti ya, dibalas ya Wildan ya. Dipesan dalam panggilan nih. Nanti Pak Eko jelaskan ya. Nggak jelas banget soalnya. Lah saklar, Pak saklar apakah harus yang ada di rumah? Oh, saklar banyak sekali, tidak harus di rumah. Saklar motor pun itu saklar. Terus kemudian HP dalam posisi on off itu juga saklar. Banyak sekali saklar. Alat yang untuk memutus tegangan itu disebut dengan saklar. Ya, alat yang untuk memutus tegangan itu disebut dengan saklar. Seperti itu ya. Pokoknya apa saja, saklar tidak harus dalam bentuk ceklek-ceklek, bisa juga kabel itu diputuskan, bisa, itu saklar juga. Ya, oke. Ditulis ya Mas Wildan situ ya. Oke, kita lanjut ya. Kapasitor keping sejajar dengan luas. Oke, kapasitor keping sejajar, gambarnya kayak gini kurang lebih. Oke. A-nya adalah 50 cm persegi. Pengisi bahan di udara jika antar keping D adalah 2 cm. Kedua beda potensial V 120 volt. Oke. Epsilon 0 adalah ini kan. Oke, 12 betul Pak Eko tadi ya. 8,85 10 pangkat min 12. Oke, kolom kuadrat per Newton. Oke, per Newton meter. Oke, per Newton meter. Nah, di sini adalah kita lihat ya, Newton meter kuadrat. Oke, nah kemudian berarti kita lihat nih, berarti tentukanlah kapasitas kapasitor C. Ini artinya D-nya di sini. Ini adalah muatannya, gambarnya gitu ya. Ini adalah D-nya. C-nya itu adalah epsilon 0 A per D. Kadang-kala soal yang gampang gini malah justru salah. Karena sudah kepinginnya hitungan terus. 85, 10 pangkat min 12. A-nya berapa? Lah ini hati-hati dalam bentuk MKS. Ini kan CGS nih. Berarti 50 jadikan 10 pangkat. Kalau meter kuadrat, sentimeter ke meter berarti adalah pangkat min 2. Ya kan? Dikuadratkan, berarti semuanya dikuadratkan. Hati-hati ini Pak Eko seringkali melihat kakak kelas kalian salah
dan semoga angkatan ini lebih jos, ya kan. Sentimeter ke meter ini 10 pangkat, ya kan, 10 pangkat ini adalah sentimeter ke meter adalah min 2, dikuadratkan lagi karena persegi, berarti ketemunya 5, 10 pangkat min 3 meter persegi. Oh, bingung Pak, oke, tak jelaskan, berarti ini 50, 10 pangkat min 4 kan, atau 5, 10 pangkat min 3 meter persegi, hati-hati ya. Terus yang di sini 2, 10 pangkat min 2 meter. Hati-hati di dalam penulisan ini. A-nya berarti saya tulis 5, 10 pangkat min 3, oke, per ini adalah 2, oke, kali 10 pangkat min 2. Ini berapa kolom, ya kan? Berapa farad. Pak Eko belum nulis juga karena baru ngambil soal itu. Oke, silahkan nanti dikerjakan. Kemudian kalau Pak Eko mengerjakan ini kesuwen, nanti nggak dapat soal. Muatan yang tersimpan dalam kapasitor apa? Muatan tersimpan kapasitor Q, berarti C sama dengan Q per V, maka Q sama dengan C kali V, ya kan? Berarti C-nya berapa? Ini tadi, ya kan? C-nya yang di sini yaitu 8,85 10 pangkat min 12 kali 5 10 pangkat min 3 per 2 10 pangkat min 2, ya kan? Dikalikan V-nya berapa? V-nya adalah 120 volt dikalikan 120. Ketemu berapa kolom? Satuannya C kolom. Oke. Pertanyaan terakhir, berapakah medan listrik pada kedua keping? Oke. E itu kan sama dengan apa? V kali D. Loh kok gitu Pak? Oke, kita E itu kan sama dengan kaki per R kuadrat. V sama dengan kaki per R. Lupa itu salah. Nah, V-nya. Ini K-nya ini sama. Sama. Q-nya sama. R-nya sama. Maka E per V itu sama dengan 1/D. Ya kan? Maka E sama dengan V per D. Ya, sehingga V-nya berapa? V-nya adalah 120. D-nya berarti di sini 2 cm, 2 10 pangkat min 2 atau sama dengan berapa ini? 60 10 pangkat 2 atau 6.000 Newton per kolom. Oke, karena satuannya adalah satuan E itu adalah Newton per kolom. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita masuk lagi. 3 kapasitor, mungkin Mas Wildan sudah membuat pertanyaan. Kalau R itu sering kita temui karena hubungannya dengan arus listrik. Nah, kalau C aplikasinya di mana Pak? Oke, gini ya. C itu R kita sering ketemu. Kalau C sering ketemu enggak? Sangat sering, ya kan? Sangat sering ketemu. Ya, contoh yang charger ya. R sering ketemu jelas, C ketemu nggak? Ketemu, contohnya di charger HP, charger laptop, itu di dalamnya pasti ada C, pasti itu, ya kan? Karena kalau tidak ada C, dia tidak bisa meratakan arus, ya kan? Berarti charger itu adalah gini, yaitu adalah yang namanya HP alat elektronika, itu adalah kan, ini cerita ya, HP, terus laptop, atau TV, segala macam, semuanya kan dalam bentuk arus DC, direct current, arus arah. Tapi kan sekarang PLN itu arus bolak-balik atau AC, alternating current. Nanti habis ini kita belajar alternating current, semester 2 ya. Tapi kalau bisa kita geret ke semester 1, biar materinya semester 2 nanti latihan soal. Nah, kemudian, dari AC ke DC, kita ada namanya penyearah arus, namanya dioda atau diode atau dioda gitu aja bacanya ya. Dioda itu cuma mengubah arus AC menjadi DC. Tetapi masih kasar, masih dalam bentuk gini, kalau misalkan gini ya,
Ini karena ada pertanyaan menarik. Oke. Nah, ini adalah rangkaian ini AC ya, PLN. Ini ya, kabel Leo, ini. Nah, kemudian ke rumah kamu. Nah, rumah kamu ini ada yang namanya trafo. Ya, mesti di rangkaian elektro itu kalau nggak ada trafo, ada asematik. Ini 220 volt listrik di depan rumah kita atau di atas rumah kita. Kemudian di sini HP, cas HP kamu. Butuhnya itu maksimal 24 volt, maksimal nih. Tapi jarang, rata-rata 12 volt. Ya kan? Motor itu 12 volt, kalau mobil truk itu 24 volt. Kalau mobil Avanza Xenia 12 volt, Innova 12 volt. Jika yang 24 volt itu yang mobil-mobil yang berat. HP kamu itu rata-rata yang 12 volt maksimal, paling 6 volt. Bahkan ada charge yang untuk di ini cuman 2 volt, 2,1 volt itu udah luar biasa, bukan volt. Ya kan? Pokoknya rangkaian elektro itu maksimal 12 volt. Ini dijadikan 12 volt. Ini cerita ya. Inilah fungsi dari trafo. Ya, menurunkan arus listrik. Tapi ini masih AC, masih bentuknya kayak gini. Oke. Padahal ini harapannya nanti seperti ini. Slide gitu. Ini V, di sini T ya. Ini adalah V, di sini T, voltage time, grafiknya ya. Ini nanti ada gini. Dan ini dibuatlah sebuah rangkaian namanya rangkaian bridge, yaitu memakai, nah ini mohon maaf, ini pengembangannya luar biasa, tinggi banget ya, tapi nggak apa-apa daripada penasaran. Oke. Nah di sini, maka di sini nanti akan di dalam bentuknya, ini menjadi plus, di sini jadi min. Ini bentuknya sudah kayak gini. Harapannya gini, ya kan? Tak ulang lagi, ini adalah ripple-nya itu udah kayak gini. Nah, ini butuhnya adalah dikasih elko. Kalau elko nanti akan seperti ini. Ini akan meratakan. Nah, ini fungsi inilah yang dinamakan dengan fungsi meratakan arus listrik. Meratakan arus listrik. Ini elko nih. Elko itu ya kapasitor. Ini yang di sini. Oke. Mesti itu, charger mesti isinya ini. Pak, kalau nggak ada trafo, dia memakai rangkaian pembagi tegangan, ya kan? Atau disebut dengan asematik. Nah, asematik. Nah, ini kita bicara elektronik. Asik loh bicara ini. Ya kan? Kebetulan Pak Eko pernah skripsinya tentang ini, TA-nya ya. Nah, TA-nya tentang ini sehingga Pak Eko menguasai. Pak Eko Kelingan penelitiannya di ITB ini saya. Ya kan? Penelitiannya di ITB. Ya kan? Pak Eko pernah di sana, penelitiannya saya ngerangkainya di lab UGM, walaupun saya dari UNES, dari KIP Semarang ya, tapi penelitian saya di UGM sama di ITB. Karena alat yang bisa masuk mengecek alat saya adalah cuma di ITB. Ya, sehingga kalau Pak UGM itu apa yang bagus, itu adalah di MIPA-nya, bagus banget, ya kan MIPA-nya, kan UGM. Kalau di UI ekonominya, itu ekonomi internasional, ekonomi yang di soko UI, ya kan? Itu bagus UI. Kalau teknik elektro di mana Pak? Teknik elektro ada di ITB, kan? Teknik geologi, teknik perminyakan itu di mana Pak? Ada 2 di Indonesia, yaitu ITB sama Jogja lupa saya. Yang universitas itu di jalan itu ya, itu ada perminyakan itu ada 2 ya, yaitu di ITB yang negeri loh ya, sama di universitas apa itu, Kelalen itu. Yang veteran, dulunya namanya Universitas Veteran Jogja, tapi sekarang kan dinegrikan ini ya, sambil cerita untuk perguruan tinggi kalau kepengen ke sana. Sehingga jurusan itu banyak Mas, tidak cuma fisika, matematika, kimia, kedokteran bukan, ya kan? Ada teknik elektro, teknik geodesi, teknik planologi, teknik banyak sekali, teknik nuklir dan lain sebagainya ya. Teknik bebatuan itu apa ya? Nah,
yang paling hebat itu adalah yang ITB terkenal adalah perminyakan sama teknik geologinya, ya kan? Itu hampir sama dengan Universitas Veteran. Putranya Bu Nurjana, kakaknya Diska, itu lulusan situ, ya, lulusan situ. Kalau Diska di ekonomi UI, ya, itu seperti ini ya. Oke, seperti itu ya, tak jelaskan ya. Yaitu berarti elko itu banyak ditemui. Tidak cuma R saja, tapi elko juga banyak ditemui karena setiap rangkaian itu pasti ada kapasitornya. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi? Dipersilahkan. Tidak ada. Alhamdulillah sudah penuh kelasnya. Kita masuk lagi sekarang. 3 kapasitor, masing-masing kapasitasnya 3, 6, dan 9. Dihubungkan seri. Oke, seri. Kita masuk lagi ya. Seri. Oke, seri seperti ini kan. Oke. Ini V-nya adalah 220 volt. Ini 3 farad. Ini 6 farad. Ini 9 farad. Dihubungkan seri, kedua ujung dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Tegangan antara ujung-ujung kapasitor pada 3 volt, 3 farad. Berarti di sini ya, berapakah apa yang ditanyakan, berapakah V1? Oke, untuk ini yang rangkaian ini yang sama apanya ya? Seri. Q-nya, ya kan? Rangkaian seri yang sama adalah Q-nya. Berarti Q1, Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q total. Berarti kita harus mencari Q total dulu kan? Oke, C sama dengan Q per V, total, total, total. Ya kan? Maka Q total sama dengan C total kali V total. Oke? Nah, kita kan harus cari C total loh. Karena C total ini seri, berarti 1/C total, 1/C1, 1/C2, plus 1/C3. Berarti 1/3, 1/6, plus 1/9. Dijadikan berapa ini? 27. Bisa nggak 27? 18, Pak. 18 ya. Oke, 18. Ini 2, di sini 3, di sini berapa ini? 6 ya. Maka C total berarti sama dengan 18 per berapa? 11, ya kan? Oke. 18 per 11 farad. Oke. Berarti kalau begitu di sini Q totalnya adalah C total 18 per 11 dikalikan 220. Oke, berarti ketemu 20 ya. Berarti 360 kolom. Nah, sudah mau selesai nih. Berarti kalau begitu V1 berapa? Kan ada Q1 360 kolom, ya kan? Dari hitungan ya, Q1 sama dengan Q total sama dengan 360 kolom. Terus V1 sama dengan 3 farad. Yang ditanyakan V loh, ya gampang. V1 berarti Q1 per C1. Ya kan? Q1 berapa? 360 per 2, 3. Ketemunya 120 volt. Ada jawabannya? Ada. Ada yang mau tanyakan? Dipersilahkan. Oke, nomor ini. Besarnya muatan pada C5. Wah, ini mantap nih kalau ada soal kayak gini nih. Berarti mau nggak mau harus merubah semuanya. Berarti nanti kerangkaian ini akan menjadi kayak gini. Perangkah pertama menjadi kayak gini kan. C, oke. Nah, kayak gini dulu. Langkah pertama, mau nggak mau. Kalau bisa langsung berarti Einstein kalah sama kamu. Ya kan? Ini C1. Ya kan? Ini C seri 1. Ini C seri 2. Ya kan? Ini 12,6. Ini 63. Berarti C seri 1 itu sama dengan C2 per C3. Ya kan? Berarti menjadi 6 dan di sini 3. Ya kan? Dijadikan 6, ini plus 2, ya kan? Maka C seri 1 sama dengan 6 per 3 sama dengan 2 farad. Nah, baru ketemu. 1/C seri 2 berarti 1/C
berapa? 4 ditambah 1/C 5. Berarti menjadi 1/12 plus 1/6. Menjadikan 12 ya kan? Ini 2 di sini 1. Maka C seri 2 sama dengan berapa? 12/3, 4 farad. Gitu ya. Berarti di sini 2, di sini 4. Nah, baru dimasukkan. Maka C seri 2 di sini 1 adalah 2 farad, di sini adalah 4 farad. Oke, clear. Kita lari ke belakang aja, ya, biar muat. Tak kasih muatan ini gambarnya. Oke. Berarti di sini, aduh, nah sini ya, gambar nanti akan berubah jadi gini, mau nggak mau. Oke, nah ini saya bisa. Nah, gini ya, ini adalah C paralel, ini C1, ya kan? Maka C total sama dengan C. Berarti kan paralel kita hitung dulu tuh. Berarti C paralelnya sama dengan 1/, ya kan? C paralel kan ditambah ya, CS1 ditambah CS2, berapa CS1 tadi? 2. CS2-nya adalah 4, berarti sama dengan 6 farad. Oke, baru ketemu ini. C1-nya berapa? 6. Ini 6, di sini 6, ya kan? Maka C total ini kan berarti 1/C1 plus 1/C paralel. Berarti menjadi 1/6 ditambah 1/6. C totalnya 3, ya kan? Farad. Selesai. Baru C total. Dalam rangkaian paralel, ini seri ya, yang sama apanya? Q-nya. Q-nya sama. Q1 sama dengan Q paralel. Kita hitung. Berarti Q total, ya kan? C sama dengan Q per V. Total, total, total. Berarti 3 Q total. Oke, Q total. V totalnya itu berapa? Coba, V totalnya 12. Ini 12. Maka Q totalnya sama dengan 36 kolom. Berarti di sini 36 kolom. Oke. Baru kemudian kita lari ke sini, yang ditanyakan kan ini nih, C5 ini nih. Ya kan, C5 ini nih. C5. Nah, sekarang kita menuju ke sini, C seri kan. Dalam ini paralel kan. Berarti kalau begitu Q paralelnya berarti gini, Q V1-nya adalah 100. Oh, sorry, saya salah. Nah, di sini. Q totalnya adalah 36. Berarti ketemu Q paralel sama dengan 36. Kalau Q paralel 36 ketemu V-nya. Ya kan? V paralel kan? Berarti Q paralel 36 kolom. C paralel berapa tadi? C paralel 6 farad. Maka kan C sama dengan kan, Q per V. Berarti C-nya 6, ini 36, di sini V. Maka V-nya 36 per 6. Ini V paralelnya, ini 6 volt. Oke, baru ketemu V paralelnya 6 volt. Berarti V paralelnya ini 6 volt. Nah, kita masuk ke sini. Yang sama dalam rangkaian paralel apa? Voltasenya kan? Berarti V seri 1. Mohon maaf ini kalau nggak mudeng nggak usah dipenggali ya, nggak usah dipikir. Ini memang panjang banget. VS1 sama dengan VS2. Karena dalam rangkaian paralel yang sama adalah V-nya, sama dengan V paralel. Berapa tadi? 6 volt. Nah, baru ketemu sekarang. Apakah ketemu? Belum. Kita lari ke bawahnya kan? Di CS2 kan? Oke. Ini kan rangkaiannya seri ini. Maka rangkaian seri yang sama adalah Q seri 2 sama dengan Q4 sama dengan Q5. Nah, baru kita cari Q seri 2. Berarti Q seri C seri 2 rumusnya ya, sama dengan Q seri 2 per V2. Nah, kan V berapa? Sorry, bukan V2. V5 sama dengan per V5. Nah, ya, di sini V seri ya, V seri. V seri. Oke. V seri 2. Maka Q seri 2 berapa? Kita lihat nih. C seri 2 berapa? C
C seri 2 4. Oke. Q seri 2 yang dicari. V seri 2 berapa? 6. Maka Q seri 2, ya kan? Q seri 2 yang bawah sama dengan 4 ditambah 6, 24 kolom. Oke. Ini rangkaiannya yang sama apanya ini? Yang sama adalah berarti Q4 sama dengan Q5 sama dengan Q seri 2 sama dengan berapa? 24 kolom. Baru ketemu berapakah kapasitas C5? 24 kolom. Mantap kan? Soalnya sedikit tapi jos. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, lagi nih. Berapakah energi yang mengalir pada gambar? Nah, ini soalnya asik-asik. W, energi setengah CV kuadrat. Oke, W sama dengan CV kuadrat. Kita masuk lagi ya, berarti adalah berapakah VAB, AB, berarti ini kan total karena semuanya ya, berarti kita mencari total aja. Kalau total ini tak gampang, berarti ini berapa? Ini seri dulu, ini di seri dulu kan, ya kan? Di seri 2, seri dulu berarti C seri, berarti gambarnya nanti akan kayak gini nih. Kita ulang lagi ya, seret, oke. Nah, seret. Nah ini, nah ini adalah C seri. Ini C3, ini C2, ini C4. Oke. Nah, berarti C seri ini rangkaiannya apa? Seper C seri sama dengan seper C1 plus seper C2, ya kan? Karena diper kan. Berarti menjadi sepertiga plus seper6, dijadikan 6, 1, 2 plus gitu ya. Maka C seri sama dengan 6/3 sama dengan 2 farad. Oke. Sudah selesai? Belum. Ini dijadikan apa? Paralelnya. Berarti nanti gambarnya akan berubah jadi gini. Oke. Ini C, ini paralel. Yang sudah paham nggak usah pakai cara pandang gini ya. Langsung aja. Yang sudah pinter-pinter ya. Berarti di sini C4-nya di sini, ini C2 ya di sini ya. Ini C4 masih, ini C paralel. Ini paralel. Berarti C paralel sama dengan C seri ditambah C3. Ya kan? C3 atau C seri 1 gitu aja. Oke, C seri 1. Berarti C seri 1 berapa? 2. C3 berarti adalah C3, berarti C3 2 plus 2. Berarti ketemu 4 farad. Baru ketemu, ini V totalnya kan, C totalnya. Ini apa ini? C total atau C seri kan ya? Berarti seper C total, seper C2, plus seper C paralel, plus seper C4. Berarti seperempat ditambah seperempat ditambah bawahnya berapa nih? 1 seper 1. Dijadikan 4, berarti 1 plus 1 plus 4. Maka C totalnya 4/6 farad. Selesai? Belum. Maka di sini ketemunya setengah 4/6. Oke. V totalnya berapa? 6. 6 kuadrat, jadi 6 kali 6. Berarti ini hilang kan? Berarti ini ketemu 2. Berarti ketemu 12 Joule. Jawabannya D. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Tidak ada. Sekarang kita masuk lagi nih. Nah, lagi soal. Perhatikan gambar kapasitas berikut. Kapasitasnya, energi yang tersimpan dalam rangkaian listrik ini tidak bisa dikerjakan.
Kenapa? Karena di sini nggak ada V-nya, ya kan? Kalau misalkan V-nya 12 volt, misalkan ya, misalkan nih, ini nggak tahu ada jawabannya karena ini V-nya nggak diketahui, ya kan? Misalkan ya, ini berarti apa nih? Paralel, ya kan? C paralel 1. Ini C paralel 2. Berarti C paralel 1 sama dengan berapa? 4 ditambah 4 ditambah 4, ketemunya 12 farad. C paralel 2 sama dengan 4 plus 2, 4 plus 2 sama dengan 6 farad. Maka C totalnya, seper C total, seper C paralel 1 plus seper C paralel 2. Berarti seper 12 plus seper 6. Menjadi berapa? 12 ya, 2, 1. Maka C totalnya 12 per 3. Jadi 4 farad. Oke ya. Maka kalau begitu W-nya berapa? W-nya setengah CV kuadrat. Berarti setengah kali 4 kali 12 kali 12. Ini hilang, ini ketemu 2. Ya kan? Berarti 144 dikalikan 2. Berarti 288 Joule. Oke. Berarti betul memang V, kalau V-nya 12 volt, nanti ketemunya 288 volt. 288 Joule. Oke, kita bahas lagi. Oh ya, ini 2 soal terakhir. Jika jarak antar keping diubah setengahnya, oke, apabila D2 sama dengan setengah D1, di antara keping DTP elektrik 2, epsilon R-nya adalah 2, kapasitasnya menjadi berapa? Oke, berarti di sini C itu kan sama dengan epsilon R, epsilon 0, A per D, per C, epsilon 0, A per D. Ya kan? Kan gini. Kenapa? Karena ini CR. Oke, epsilon R, ya kan relatif ya. Berarti di sini ini adalah 2, 1, 1, 1. Oke, kalau ini sama, berarti menjadi epsilon R sama dengan 2, A-nya berarti nggak ada masalah. Oke, per, ya kan, D2-nya adalah setengah D per, nah kalau kayak gini susah nih, nanti nggak jadi. Oke, yang sama dicoreti dulu aja ya, yang sama adalah A-nya, sama epsilon 0, ya kan? Berarti menjadi berapa? Epsilon R, D1-nya naik ke atas karena per ya, D1 per D2. Maka jawabannya 2, D1 adalah D1, di sini adalah setengah D1. Ini hilang kan? Berarti sama dengan 2 dibagi setengah. Berapakah 2 bagi setengah? Coba kita hitung. Berarti 2 per 1 kali 2 per 1. Kan naik ke atas kan? Ini kan sama saja. Kita ulang ya, dengaran. Ini kan tanpa sadar kita menuliskan, jadi tanpa sadar menuliskan bahwa 2 per setengah itu kan 2 per 1, okay, sama dengan CR per C1 sama dengan 2 per 1 dibagi 1 per 2. Ya, karena ada yang anak yang salah kayak gini, kebangetan banget. Berarti kan ini AB, ini CD, kan sama saja A per B dikalikan D per C kan? Berarti sama dengan 2 per 1 dikalikan 2 per 1, menjadi 4. Maka CR sama dengan 4 kali C. Jawabannya D. Terakhir, besar energi pada gabungan. Nah, kalau gabungan ini gampang. Kalau yang susah adalah harus nyari satu, itu susahnya pol. Kenapa? Karena harus dikupas semuanya. Ya kan? Misalkan berapakah energi pada 4, itu susahnya bukan main. Karena harus dicari satu-satu. Tapi kalau keseluruhan gini gampang. Ini dengan ini paralel kan? Berarti C paralel 1. Ini C paralel 2. Maka C paralel 1 sama dengan 7 plus 5. Berarti menjadi 12
mikrofarad. C paralel 2 berarti sama dengan 4/2, 6 mikrofarad, ya kan? Maka nanti akan ketemunya gini, jadilah seri. Nah, kan gampang sekali itu. Berarti menjadi ini adalah C paralel 1, ini adalah 4 mikrofarad, ini adalah C paralel 2. Berarti ini sama dengan 1/C total, berarti kan 1/12, ya kan? Yang ini 12 kan? Plus 1/4, plus 1/6. Dijadikan berapa nih? 12 ya. Dijadikan 12, ini plus 2, ini plus 3, ini plus 1. Maka C totalnya sama dengan 12/6, sama dengan 2 farad. Oke, gampang kalau sudah kayak gini. 2 mikrofarad, 2 mikrofarad. Maka W, ya kan, W-nya sama dengan di sampingnya aja ya. W berarti sama dengan setengah CV kuadrat. Berarti setengah, oke. C-nya berapa itu? 2 mikro, 2 10 pangkat min 6. P-nya adalah berapa? 24 kuadrat. 24 kali 24. Ini hilang. Nah, berarti 24 kali 24 berapa? Coba ingat ya. 24 kali 24. Berarti ini 16, ini berapa nih? 16. 576. 500? Iya, 576. 76 10 pangkat min 6 Joule atau 576 mikrojoule. Adakah? Oh, enggak ada, enggak, karena enggak bilangan itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan Mas Mbak, dipersilahkan. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada terima kasih sekali. Soalnya sudah habis dan 1 jam dapat berapa soal, lumayan ini. Udah 10 lebih lah ya. Mungkin cukup dulu. Silakan dikerjakan latihan-latihan yang sudah disampaikan Pak Eko. Insya Allah dalam waktu dekat nanti akan diumumkan siapa-siapa yang belum mengumpulkan. Terima kasih. Pak Eko cukupkan dulu. Habis ini tolong isi absen, nanti saya share absennya yang ada di PJJ. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Selamat.